malam, saudara. Dari Republik Chechnya dilaporkan ribuan warga ibu kota Grozny telah mengungsi dari kota itu. Para pengamat militer memperkirakan pasukan Rusia akan membersihkan kota Grozny sebelum dilancarkan serangan darat dalam upaya menjatuhkan Presiden Dudayev serta memulihkan kembali kekuasaan Moskow di Chechnya. Sekitar 30 warga sipil dilaporkan menjadi korban serangan pesawat udara Rusia atas Grozny kemarin. Para pejabat Lebanon menuduh Israel berada di belakang peristiwa pengeboman yang mengakibatkan 3 korban tewas dan melukai beberapa orang lainnya. Presiden Italia Oscar Luigi Scalfaro hari ini mengambil alih tugas Perdana Menteri Berlusconi yang mengundurkan diri. Itulah saudara 3 liputan dari mancanegara yang akan mengawali rangkaian peristiwa dunia dalam berita kali ini. Selanjutnya rekan Jan Partawijaya akan menyampaikan berita pertama. Presiden Rusia Boris Yeltsin mengirimkan surat kepada parlemen yang isinya menjanjikan rencana baru dalam beberapa hari ini untuk mengatasi krisis secara politis. Namun di tengah indikasi adanya penentangan terhadap kampanye militer untuk menaklukkan upaya kawasan Chechnya memerdekakan diri, Rusia hari ini meningkatkan serangan militernya terhadap republik di Kaukasus Utara itu. Serangan pesawat-pesawat tempur Rusia sekurang-kurangnya menewaskan 30 orang penduduk sipil, termasuk wartawati juru foto freelance Amerika Serikat Cynthia Elbaum. Hingga Jumat dini hari, pesawat-pesawat tempur Rusia tetap saja melancarkan serangan dengan menjatuhkan bom-bom di dekat pusat kota berpenduduk 400.000 jiwa. Cynthia Elbaum berusia 28 tahun, merupakan wartawan peliput berita pertama yang tewas dalam konflik bersenjata Chechnya, Rusia. Sementara itu ribuan warga Chechnya telah mengungsi dari kota Grozny dan para analis militer mengatakan bahwa pasukan Rusia akan membersihkan kota itu sebelum dilancarkan serangan darat dalam upaya menjatuhkan Dudayev dan memulihkan kembali kekuasaan Moskow di Chechnya. Konflik di wilayah Chechnya di satu pihak telah menimbulkan adanya pertentangan di kalangan militer ketika beberapa perwira tinggi militer senior menolak memimpin operasi militer di Chechnya. Menteri Pertahanan Rusia Pavel Grashchev kemarin memecat beberapa perwira seniornya dan mengambil alih komando penyerbuan atas republik yang hendak memisahkan diri itu. Sementara itu Presiden Boris Yeltsin mengumumkan di Moskow bahwa ia akan menyampaikan rincian usulan untuk penyelesaian konflik senjata itu kepada rakyat Rusia. Yeltsin mengatakan status konstitusi Chechnya dapat ditinjau kembali dan warga Chechnya kemungkinan dapat menentukan nasibnya sendiri. Saudara, para korban ledakan bom mobil di Beirut, Lebanon kemarin dimakamkan sekitar 2 km dari lokasi ledakan. Lebih kurang 5.000 pengiring mengantarkan Fuad Moghniyev, anggota Hizbullah yang merupakan saudara dari penyandera Lebanon yang paling dicari dari Perang Saudara tahun 1980. Seorang anggota Hizbullah lainnya dimakamkan di desa kelahirannya di selatan Lebanon dan korban ketiga, seorang warga Suriah akan dimakamkan di dekat tempat tinggalnya. Deputi Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qasim, menuduh Israel berada di belakang aksi pemboman tersebut yang terjadi di daerah Zever yang berpenduduk padat. Pihak Hizbullah berjanji akan meneruskan gerilyanya terhadap pasukan Israel yang menduduki Lebanon Selatan. Ketua Politbiro Hizbullah Hussein Al-Halil mengatakan bahwa kelompoknya akan melakukan pembalasan melalui sebuah operasi khusus. Sementara Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin menyatakan jawaban terhadap siapa yang bertanggung jawab di belakang pemboman tersebut terletak di Lebanon sendiri. Saudara, dari Lebanon kita menuju Italia. Presiden Italia Oscar Luigi Scalfaro kemarin mengambil alih tugas Perdana Menteri dalam krisis politik terburuk di Italia selama hampir 20 tahun setelah Perdana Menteri Silvio Berlusconi mengundurkan diri dan mendesaknya agar mengadakan pemilihan umum. Scalfaro wasit tertinggi dalam krisis tersebut
merencanakan perundingan resmi dengan para pendahulunya untuk memutuskan cara penanganan krisis setelah Berlusconi mengundurkan diri hari Kamis ketika koalisi konservatifnya terpecah belah. Presiden Italia Scalfaro juga harus menemukan seseorang yang akan memimpin pemerintahan ke-54 mendatang sejak Perang Dunia Kedua atau membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum baru. Namun Scalfaro menegaskan bahwa ia ingin menghindari diselenggarakannya pemilu saat ini. Silvio Berlusconi, seorang pengusaha yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilu 7 bulan lalu, tetap berpendapat bahwa rakyat berada di pihaknya. Berlusconi menyatakan keinginannya memegang jabatannya memimpin suatu pemerintahan sementara untuk memandu Italia kepada pemungutan suara. Berlusconi lebih memilih mengundurkan diri daripada harus menderita kalah dalam mosi tidak percaya parlemen yang disponsori mantan pendukungnya Umberto Bossi, pemimpin Partai Liga Utara yang federalis. Saudara Perdana Menteri Rusia Viktor Chernomyrdin yang mengadakan kunjungan di New Delhi pagi tadi mendapat sambutan resmi dari Perdana Menteri India Narasimha Rao. Dalam jumpa pers seusai menghadiri upacara penyambutan, Chernomyrdin mengemukakan bahwa ia optimis hubungan bilateral Rusia dan India dapat ditingkatkan. Ia menambahkan kerjasama dalam sektor teknologi militer dan ekonomi mempunyai masa depan yang cerah. Menanggapi pertanyaan wartawan tentang krisis di Chechnya, Chernomyrdin mengemukakan bahwa Presiden Boris Yeltsin tetap mendapat dukungan dari angkatan bersenjata walaupun ketegangan di Chechnya masih terus berlangsung. Pembicaraan Chernomyrdin dan Narasimha Rao berkisar pada upaya peningkatan hubungan bilateral kedua negara, upaya mencegah sistem perpajakan ganda, serta masalah-masalah lainnya. Kedua pemimpin juga menyaksikan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama, ekonomi, pertahanan, dan teknologi. Organisasi Perdagangan Dunia WTO tidak lengkap selama China yang memiliki volume perdagangannya yang mencapai peringkat ke-11 di dunia belum diterima dalam organisasi tersebut. Demikian dikemukakan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Chen Jian, kemarin di Beijing dalam acara jumpa pers. Menurutnya, kegagalan sidang GATT di Geneva awal minggu ini sangat disesalkan karena tidak bisa mewujudkan keanggotaan China dalam GATT sebelum pergantian tahun dan ubahnya GATT menjadi WTO. Kegagalan tersebut disebabkan beberapa anggota negara GATT mencantumkan persyaratan terlalu ketat terhadap China yang tergolong negara sedang berkembang. Menurut Chen Jian, keputusan sidang GATT itu tidak bijaksana karena GATT tidak bisa mengesampingkan sebuah negara berpenduduk 1,2 miliar jiwa dengan volume perdagangan terbesar ke-11 di dunia. Menanggapi tentang terhentinya pembicaraan China dan Amerika mengenai hak intelektual, hal itu disebabkan Amerika mengajukan persyaratan yang melampaui batas, sedangkan China menginginkan adanya kesamaan derajat di antara kedua bangsa. Dari Washington diberitakan Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Ferry mengatakan pihak Korea Utara saat ini sedang menginterogasi pilot helikopter yang ditembak jatuh di atas wilayah mereka untuk menentukan apakah arah penerbangan helikopter Amerika Serikat yang menyimpang itu disengaja atau tidak. Pemerintah Korea Utara kemarin menyerahkan jenazah pilot yang tewas ketika helikopternya ditembak jatuh di zona demilitarisasi. Seorang utusan Amerika Serikat yang berada di Korea Utara mengatakan ia mendapat jaminan pilot kedua akan segera dibebaskan sebelum Natal. Jenazah pilot David Hillemon diserahkan bersamaan dengan pengumuman Pyongyang mengenai akan dibukanya wilayah udara Korea Utara untuk penerbangan internasional. Pernyataan Pyongyang tersebut menandakan suatu perubahan nyata dalam politik Korea Utara sejak wafatnya Kim Il-sung Juli lalu. Sementara, jenazah pilot David Hillemon telah diterbangkan ke pangkalan udara di Travis, California. Anggota Kongres Amerika Serikat, Bill Richardson, yang tengah mengunjungi Korea Utara ketika peristiwa penembakan itu mengatakan pilot tersebut kemungkinan meninggal akibat trauma dan hal ini didukung oleh bukti-bukti awal. Saudara,
Tersangka pelaku peledakan bom di sebuah terowongan kereta api bawah tanah di kota New York diidentifikasi sebagai seorang pria bernama Edward Larry berumur 49 tahun. Larry bekas petugas operator komputer di sebuah perusahaan di Manhattan. Sesaat sebelum ledakan terjadi, terlihat membawa sebuah tas besar yang mengeluarkan bau minyak tanah. Penduduk setempat juga melaporkan bahwa mereka mencium bau yang sama dari sebuah mobil yang diparkir di tepi jalan tak jauh dari lokasi ledakan. Setelah diperiksa, mobil tersebut tercatat atas nama istri Larry. Polisi juga yang menangani masalah ini belum bisa memastikan apakah peledakan tersebut dilakukan oleh tersangka secara sengaja atau tidak. Dalam peristiwa kemarin tersebut, Larry juga ikut terluka. Ia mengalami luka bakar dari bagian lutut ke bawah dan sekarang tengah dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis. Wali Kota New York, Rudolph Giuliani, mengatakan ia akan terus menyelidiki kasus peledakan yang mencederai 45 orang ini sampai tuntas, walaupun tidak bersedia menjelaskan secara rinci. Pengacara di Pengadilan Negeri New York mengatakan jika Larry terbukti bersalah dalam peledakan tersebut, ia akan menghadapi 45 jenis tuntutan dan ini cukup untuk membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Edward Leary, a computer operator, was fired in January 1994 from the investment firm of Merrill Lynch. New York's district attorney says that... Saudara, pelayanan kereta api baru Le Shuttle yang melewati terowongan dan selat yang menghubungkan Inggris dengan Prancis resmi dibuka untuk umum mulai kemarin. Le Shuttle adalah pelayanan campuran terbaru antara penumpang dan barang yang dijalankan untuk meningkatkan persaingan antara kereta api bawah laut dan pelayanan feri. Ongkos per orang untuk menggunakan terowongan berkisar antara 49 pound sterling dan 136 pound sterling. Kereta pertama meninggalkan stasiun Folkestone, Inggris pukul 10 waktu Greenwich untuk perjalanan selama 35 menit di bawah laut. Kereta tersebut tiba tepat waktu di Calais, Prancis. Pengoperasian kereta bawah laut itu dilakukan setiap jam setiap harinya dan pelayanan akan dimaksimalkan 24 jam penuh pada bulan Januari tahun depan. Pembangunan terowongan bawah laut sepanjang 51 km tersebut dilaporkan menghabiskan biaya 10 miliar pound sterling atau lebih kurang 3,3 triliun rupiah. Saudara, gunung berapi Popocatépetl di Meksiko menyemburkan asap dan abu selama 2 hari kemarin, menyebabkan pihak penguasa di negara bagian Puebla memerintahkan 75.000 penduduk yang berdiam di tepi gunung untuk mengungsi. Gunung berapi setinggi 5.400 meter yang puncaknya diselimuti salju di sebelah timur kota Meksiko mulai memuntahkan asap dan debu sejak hari Rabu dengan 5 kali letusan yang menimbulkan kecemasan penduduk yang tinggal di sekitar gunung. Untuk menghindari terjadinya letusan yang lebih besar, pemerintah daerah Puebla mulai mengungsikan 75.000 penduduk di 16 komunitas di sekitar gunung, namun sebagian penduduk menolak untuk pindah. Pejabat pada Pusat Bencana Nasional mengemukakan keputusan untuk mengungsi merupakan upaya pencegahan karena petugas vulkanologi belum bisa memastikan secara pasti kondisi gunung tersebut. Menurut para ilmuwan, aktivitas gunung Popocatépetl yang pernah meletus pada tahun 1921 dan 1940 masih merupakan letusan berintensitas rendah. Diperkirakan sekitar 20 juta orang tinggal dalam radius 90 km dari gunung berapi tersebut. Kota Puebla sekitar 45 km sebelah timur gunung tertutup debu dan penduduk dianjurkan untuk menutup hidung dan mulut untuk mencegah kesulitan pernafasan. Saudara, kepercayaan terhadap tradisi dan adat istiadat yang diwariskan para leluhur nampaknya masih melekat di benak masyarakat kita. Namun tidak jarang hal itu menjadi bahan pertentangan, terlebih lagi di antara generasi yang berbeda latar belakang sosial dan budayanya. Tema-tema berlatar belakang adat dan budaya kelihatannya masih menjadi satu sajian menarik untuk disimak. Sinetron Sang Kinasih yang akan ditayangkan televisi Republik Indonesia tanggal 26 Desember nanti dalam sepekan sinetron akhir tahun berkisah tentang pertentangan antara orang tua dan anak mengenai upacara tradisional warisan leluhur, dan sinetron yang disutradarai Maman Suratman
dengan pemeran utama Karlina dan Lutfi Sandi ini mengisahkan keinginan orang tua terhadap anaknya yang akan dinobatkan sebagai sang kinasih. Sang anak menolak karena menilai budaya tersebut tidak relevan dengan kondisi saat ini. Saudara, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kami persilakan Anda saksikan sinetron berjudul Sang Kinasih ini melalui layar kaca TVRI Senin tanggal 26 Desember seusai Dunia Dalam Berita. Karepku gini lho, Mbokne. Kita ini harus mau nerimo, yang sabar, jangan ngoyo. Lah umbadanya itu kan sudah menentukan Wahyu ini jadi sang kinasih. Oh itu wangsitnya juga bunyinya begitu kok. Kalau kok mesti tengah-tengah lalu memaksakan diri supaya Larsih bisa menggantikan kedudukan Wahyu ini, bisa-bisa ngwalati loh. Walat. Alah, walat ku apa-apa. Saudara, dan untuk melengkapi siaran Dunia Dalam Berita malam ini, segera saja rekan Tota Iswanto akan menyampaikan berita olahraga. Saudara, menyaksikan berbagai peristiwa olahraga di dunia, baik melalui cuplikan berita maupun siaran langsung, merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, di balik peristiwa olahraga sering juga kita saksikan kejadian menarik yang mengesankan kelucuan, kekurang simpatikan, kekerasan, atau kecelakaan. Gambar-gambar bersifat human interest yang berhasil direkam juru kamera televisi di tengah kegiatan olahraga merupakan catatan tersendiri dalam peristiwa olahraga sepanjang tahun ini. Tidak kurang dari 25 kejadian yang menarik dapat kita simak, mulai dari cabang tinju, angkat besi, sumo, balap mobil, dan cabang olahraga lainnya. Kejadian-kejadian ini tentu saja bukan suatu rekayasa, melainkan betul-betul terjadi dan berhasil direkam kamera televisi. Beberapa cuplikan kejadian yang menarik ini merupakan petikan rekaman peristiwa sepanjang tahun 1994 yang akan berakhir 8 hari lagi. You probably won't say it again. I bet I do. Here ended one suspect. Your charm is Dean Norman. Itulah saudara cuplikan peristiwa mancanegara dari gelanggang olahraga yang mudah-mudahan dapat memberi suasana lain bagi Anda malam ini. Kini kita kembali kepada rekan saya Verina dan Yan Partawijaya yang akan menyampaikan berita selanjutnya. Saudara, Kaisar Jepang Akihito merayakan hari ulang tahunnya yang ke-61 dalam suasana yang cukup meriah dan penuh keakraban bersama ribuan warga Tokyo hari ini. Ribuan warga Tokyo sejak pagi hari telah memadati halaman depan Istana Kekaisaran untuk menyampaikan ucapan selamat. Para warga secara bersama-sama melambaikan bendera Jepang ketika Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko serta anggota kekaisaran lainnya tampil di balkon istana. Dalam pidatonya, Kaisar Akihito menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan rakyat kepadanya pada hari ulang tahun Kaisar. Kaisar mengharapkan agar rakyat Jepang dalam tahun mendatang dapat menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam suatu jumpa pers yang berlangsung kemarin, Akihito membahas mengenai rencana pelaksanaan peringatan 50 tahun jatuhnya bom atom
di Nagasaki dan Hiroshima bulan Agustus 1995. Kaisar juga mengemukakan bahwa ia tetap mengingat jasa-jasa para korban perang serta sanak keluarga yang ditinggalkan. Pada hari ini, warga Jepang mendapat hari libur resmi untuk merayakan hari ulang tahun kaisar mereka. Saudara, setelah dari Jepang tentang perayaan hari ulang tahun Kaisar Akihito, selanjutnya dapat saudara ikuti berbagai peristiwa mancanegara yang terakhir dihimpun tim redaksi kami di antara dari Sarajevo dan Sydney, Australia. Utusan khusus PBB Yasushi Akasi mengatakan bahwa ia berharap Serbia, Bosnia, dan Muslim Bosnia mau menandatangani perjanjian gencatan senjata hari ini. Pembicaraannya dengan kedua pihak akan dilanjutkan setelah batas waktu siang hari, di mana gencatan senjata mulai berlaku. Para penduduk Sydney kini berusaha keras untuk menarik napas pada hari Desember terpanas dalam 37 tahun, di mana temperatur tercatat 46 derajat Celcius. Beberapa penduduk pingsan dan 38 orang harus dirawat karena pengaruh panas, sementara mereka yang lebih beruntung pergi ke pantai untuk menghindari gelombang panas terburuk itu. Panas matahari telah membengkokkan rel kereta api, mobil-mobil slip, dan unit pendingin rusak serta sejumlah semak-semak terbakar. Queen Elizabeth II yang dikenal sebagai kapal pesiar ditarik ke New York setelah menyelesaikan perjalanan yang jauh menyeberangi lautan Atlantik. Banyak penumpang marah kemarin karena harus membagi perjalanan Natal mereka dengan tukang ledeng, tukang kayu, dan pekerja lain yang sedang memperbaiki beberapa ruang di kapal pesiar mewah tersebut. Saudara, sebelum kami akhiri siaran dunia dalam berita malam ini, berikut Jan Parta Wijaya akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Jakarta dan 15 kota besar mancanegara yang berlaku mulai besok. Jakarta esok hari diperkirakan hujan dengan 24 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan Singapura berawan dengan 24 hingga 32 derajat Celcius. Kuala Lumpur juga berawan 23 hingga 33 derajat Celcius. Demikian pula Bangkok berawan 23 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan Manila esok hari hujan 25 hingga 30 derajat Celcius. Bandar Seri Begawan hujan 23 hingga 32 derajat Celcius. Demikian pula Hong Kong hujan 13 hingga 18 derajat Celcius. Tokyo esok hari berawan 4 hingga 13 derajat Celcius. Mekah juga berawan 17 hingga 31 derajat Celcius. Kairo esok hari berawan dengan 13 hingga 24 derajat Celcius. Sedangkan Sydney cerah 22 hingga 29 derajat Celcius. London juga cerah 3 hingga 6 derajat Celcius. Demikian pula Amsterdam cerah 5 hingga 10 derajat Celcius. Paris esok hari berawan 3 hingga 5 derajat Celcius. Roma juga berawan 4 hingga 9 derajat Celcius. Dan New York esok hari berawan 7 hingga 15 derajat Celcius. Saudara, sekian dunia dalam berita malam ini. Sebelum pemutaran film cerita Like Father and Son, kami sampaikan berita terakhir secara sentral dari Jakarta. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.